Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ari dan Pak Wahu selaku instruktur dan narasumber, Bapak Ibu pengawas hebat se-Nusantara yang berbahagia, serta Ibu Endang Lili Utami SPD MPD dan Ibu Sulis Setianingsih SPD MPD. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan video conference atau VCon. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan baik dan bermanfaat, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Bapak, segala sesuatu bila tidak diatur, akibatnya akan tidak teratur. Karena itulah aturan dalam video conference ini kita mengikuti arahan narasumber kami yang mengatur tentang waktu dan acara ini. Kemudian nanti moderator Bu Endang yang mempersilahkan dan mengatur jalannya presentasi sekaligus mengatur tentang tanya jawab dan kesimpulan. Sedangkan pematerinya adalah Ibu Sulis Setianingsih SPD MPD. Seperti apakah materi yang akan disampaikan pada saat ini? Ikuti dengan seksama sampai selesai nggih Bapak Ibu. Dan bila kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ibu Bapak yang kami hormati, kita persilahkan Ibu Endang Lili Utami SPD MPD selaku moderator. Silakan Bu Endang. Iya, terima kasih Pak Masrob selaku host pada kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Widayani MPD selaku instruktur pada kegiatan Dikdar Pengawas Hebat se-Nusantara, termasuk juga Bapak Waho selaku instruktur sekaligus Ketua Gumun. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Hebat se-Nusantara, kemudian kepada Ibu Sulis Setianingsih SPD MSI, presenter kita siang hari ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Masrob selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu kegiatan siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti kita ketahui sekarang bahwa saat sekarang ini pandemi COVID-19. Semua kegiatan terfokus ke sana. Namun kalau kita lihat, ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya kita pandang sebagai suatu musibah. Namun kegiatan pandemi COVID-19 ini, adanya pandemi COVID-19 ini ternyata menjadikan tantangan kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya banyak dijumpai khususnya di satuan pendidikan, termasuk di rumah, lingkungan belajar siswa-siswi kita. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini menurut kami tantangan ini menarik sekali bagi kita, khususnya kita selaku pengawas sekolah. Bagaimana pengawas sekolah itu nanti akan mensinergikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini oleh kepala sekolah, guru, dengan orang tua, dengan siswa juga,
maka sinergi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa, ini diperlukan suatu hal yang seiring sejalan, sinergi. Nah, untuk itu, pada siang hari ini, Bu Sulis Setianingsih, MSI, akan mengupas habis terkait bagaimanakah panduan kerja pengawas sekolah di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya panduan kerja pengawas sekolah ini, tentunya nanti akan sangat bermanfaat untuk kita pengawas sekolah dalam menyimak materi siang hari ini, sehingga dengan kita menyimak materi yang sangat bagus ini, tentunya nanti bisa kita pakai sebagai alat upaya untuk mempersiapkan diri tupoksi kita sebagai pengawas dalam masa pandemi COVID-19, sehingga diharapkan akan ada sinergi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan stakeholder terkait. Bapak Ibu, sebelum Bu Sulis selaku presenter menyampaikan materi, kami sampaikan lebih dulu kurikulum vitae beliau. Bu Sulis Setianingsih, SPD MSI. Beliau adalah pengawas SD di Kota Madiun, Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kebetulan beliau ini sudah lama menjadi pengawas, kurang lebih 9 tahun. Dan kebetulan Bu Sulis ini sudah 4D Bapak Ibu, tentunya banyak sekali karya tulis yang sudah dihasilkan oleh beliau. Di antaranya ada modul, ada buku, ada jurnal, kemudian ada best practice, ada artikel, banyak sekali. Dan kebetulan Bu Sulis ini banyak sekali mempunyai prestasi yang sudah tidak kita ragukan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah panduan kerja pengawas di masa pandemi COVID-19? Baik, ini akan dikupas habis oleh Bu Sulis. Untuk itu kami persilahkan waktu dan kesempatan sepenuhnya kepada Ibu Sulis Setianingsih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sehat semua, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Pengawas dan Nusantara. Terima kasih Bu Endang Lili sebagai moderator yang memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan, yang memang sangat berguna untuk Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Nusantara ini. Bapak Ibu, materi ini tentunya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Yang dulu Bapak Ibu kita sudah mempunyai panduan kerja, namun ini ada panduan kerja yang baru yang sangat cocok untuk memandu kerja kita sebagai pengawas di masa pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya, diikuti sampai selesai. Bapak Ibu, bahwa masa pandemi ini sebetulnya bukan hanya menjadi musibah, tetapi menjadi tantangan yang menarik bagi tenaga kependidikan, khususnya pengawas sekolah penggerak seperti kita ini Bapak Ibu, sehingga bisa mensinergikan dan kita tetap bertahan stay at home dengan stay work menjadi hal yang menarik. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik tetap sehat dan tetap mengikuti pendidikan bagi anak didik. Bagi Bapak Ibu guru tetap mengajar, sehingga semua berjalan mencapai tujuan dan visinya. Jika sinergi ini tetap berjalan dan pandemi ini akan berakhir, maka akan dihasilkan pengawas sekolah, guru, kepala sekolah, dan peserta didik di era baru terbiasa dengan era digital.
Tujuannya Bapak Ibu, memberikan panduan kepada pengawas sekolah penggerak agar tetap sehat, tetap aman, dan terus bekerja. Tuntutannya, sesuai Permendiknas nomor 12 tahun 2007, standar pengawas sekolah dan madrasah, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Begitu juga sesuai dengan Permendiknas nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, khususnya pada lampiran 3, dinyatakan bahwa menyusun program, melaksanakan pembinaan, memantau pelaksanaan SNP, melaksanakan PKG dan PKS, melaksanakan evaluasi, menyusun program dan melaksanakan evaluasi Dimlat, membimbing pengawas sekolah muda dan madya untuk pengawas utama. Ini tuntutannya Bapak Ibu. Kemudian indikator, pengawas sekolah penggerak tetap sehat, tetap aman, dan tetap bekerja. Strategi daring. Strategi daring bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok. Misalnya pendampingan individu. Beberapa aplikasi dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan kepada kepala sekolah atau guru. Bisa juga lewat WhatsApp, telepon, SMS, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, dan masih banyak yang lain. Kemudian pendampingan kelompok, juga ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan secara kelompok. Di antaranya bisa juga dengan WhatsApp, video call 8 orang, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah implementasi supervisi manajerial meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bapak Ibu, ini perlu ditekankan dan disampaikan kepada wali murid bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ini menurut Bapak tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dengan demikian, orang tua tidak merasa terbebani meskipun belajar daring, belajar di rumah, karena orang tua adalah juga berfungsi sebagai guru dan rumah juga berfungsi sebagai sekolah. Langkah perencanaan. Langkah perencanaan itu ada 4. Ada 5, Bapak Ibu. Yang satu, mengkaji program supervisi manajerial, di mana ada pembinaan, Dimlat, pemantauan, dan penilaian. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan tendik lainnya pada satuan pendidikan binaan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian Dimlat melakukan Dimlat kepada kepala sekolah dan tendik lainnya dalam pengelolaan sekolah dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemantauan, melakukan pemantauan keterlaksanaan 8 standar pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan yang terjadi. Kemudian penilaian. Penilaian dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan pada satuan pendidikan.